Kita melihat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang pertama ya. Mohon maaf, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dan kedua. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama dan kedua. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara-saudaraku, ayat ini menunjukkan kepada kita pengertian yang besar tentang hidup. Bahwa di dalam dunia, kalau ayat ini bilang untuk segala sesuatu, berarti termasuk hidup. Amin ya? Amin. Termasuk hidup. Apa? Ada masanya. Di bawah kolong langit ini, di bawah langit ini ada waktunya. Berarti yang pertama, kita harus sadari bahwa hidup di dunia ini ada waktunya. Hidup di dunia ini ada saatnya, ada masa di mana semuanya akan ditinggalkan. Ingat baik-baik, manusia itu harus sadar, hidup di dunia ini semua ada masanya. Bahasa kita bilang, di dunia ini hidup sementara saja. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Segala sesuatu akan ada akhirnya. Ada orang bergembira, ternyata besok sudah tidak ada. Ada orang yang kita dengar sehat-sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Kalau Ibu Inarido udah lama tidak tahu sakit. Sekali waktu saya pernah kemarin telepon, dia sedang gawat. Kemudian kami berdoa, Tuhan pulihkan dia lagi. Dan kemudian sebulan yang lalu kurang lebih dia datang ke gereja dengan kursi roda. Ya, saya tanya waktu itu, gimana Ibu? Iya, saya rindu sekali bergereja. Saudara-saudara, akhirnya tibalah saatnya pula bahwa dia akan kembali kepada penciptanya. Nah, kita semua harus sadar itu. Yang pertama harus sadar akan hidup di dunia ini adalah sementara. Jadi apa yang mau kita kejar di dunia ini? Apa yang mau kita paksakan semuanya? Jadi dunia ini semua akan ditinggalkan. Segala sesuatunya akan ditinggalkan. Ya saudara-saudara, biar ada kursi. Hidup di dunia ini adalah sementara. Jadi semua ada waktunya. Kalau begitu, apa yang mau kita kejar sebenarnya di dunia ini? Apa yang mau kita kejar? Semuanya akan ditinggalkan. Jadi saudara-saudaraku, kalau segala sesuatu ada masanya di dunia ini, pertanyaan yang kedua adalah apa rupanya yang akan kita bawa? Karena nanti akan habis masa. Jadi kita bawa apa? Ketika kita mati, kita bawa apa? Alkitab mengatakan bahwa kita membawa dua hal. Yang pertama namanya famati, iman. Yang kedua kita bawa apa? Perbuatan-perbuatan baik kita. Itu yang kita bawa. Jadi selama kita ada di dunia ini, pertahankanlah dua hal itu. Dengan semua kekayaan, dengan semua apa yang kita miliki, tetaplah kita menjadi orang yang punya iman pada Tuhan. Dan dengan semua apa yang kita miliki digunakan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa bagikan kepada banyak orang. Jadi saudara-saudaraku, kalau hari ini Inarido sudah mengakhiri, sudah selesai bagiannya, sudah selesai apa yang dia kerjakan di dunia ini, kami berharap kesedihan boleh ada, boleh saja ada kesedihan. Tetapi saya mau beritahu, kesedihan itu tidaklah harus berlarut-larut. Mengapa? Ya karena nanti kita juga akan
menghadap juga, sama seperti Inarido ini. Cuman belum waktunya aja. Kan tadi dibilang ada waktunya. Waktu Inarido lah hari ini. Selesai. Besok lusa kita tidak tahu. Dan jangan berkata bahwa saya sehat-sehat maka saya belakangan. Belum tentu. Bisa saja yang sehat-sehat itu pula duluan. Dan mungkin ada yang bilang, oh, saya masih muda, yang tua-tua lah duluan. Yang sudah peot begitu, giginya pun tinggal 2 lecung tralalala. Saya beritahu, belum tentu. Yang muda bisa lebih dahulu. Mama saya sekarang umurnya 80-an lebih. 82, 83. Tapi dia sakit selama ini. Apa yang dibilang sama saya? Udah capek aku hidup ini, nak. Bang, katanya, tua. Kalau saya dipanggilnya tua karena paling besar. Jadi maksud mama apa? Mati aja lah. Ternyata udah tua pun makin mau minta cepat mati. Pernah sekali waktu saya datang dipanggilnya ke kamar. Sini kau anak paling besar. Ada yang mau mama tunjukkan. Bukan warisan. Ya dia tunjukkan ini. Kalau aku nanti mati, ini pakaianmu ya. Supaya kau jangan malu nanti menghadapi adat-adat. Datang orang-orang tokoh adat, ini bajumu. Baju istrimu yang ini. Yang ini adikmu yang ini. Pakai bulang-bulang. Kalau orang Karo itu ada pakai bulang-bulangnya di sini lagi. Ada lagi tanda, ya kan? Ada bekabuluh, kata bekabuluh di sini. Ada lagi bulang-bulang. Kau pakaiin nanti. Yang kau harus tahu sarungnya begini warnanya. Ini foto. Ini fotoku nanti taruh situ. Itu sudah berapa tahun yang lalu. Lalu saya tanya begini, jadi mak, kapan rencana mama mati? Apa dia bilangnya? Kau ya dada saja kau. Enggak, kapan rencana? Dan saya akan beritahu pada bapak ibu. Udah lupa pun aku tak dipesankannya sebelum. Karena udah lama kali. Tanya lagi. Terpaksa tanya lagi. Mana ada yang baru ya? Iya. Udah lupa semua. Tapi yang anehnya, anak dari saudaranya, adik dari mama, dia punya anak. Justru anaknya itu pula duluan mati. Masih muda. Jadi nggak ada yang tahu. Maka saya cuma menghimbau, bersiap-siaplah kita semua. Mana tahu nomor kita sudah tiba besok lusa. Aku nggak nakut-nakuti ya. Cuman aku mengingatkan saja. Itu sebabnya perlu kita punya iman yang teguh. Perlu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan gini, ada orang kan gini, datang sama saya. Itu yang kadang-kadang saya ketawa. Waktu dia sehat, saya suruh, ayo ibadah. Ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan. Apa jawaban? Iya pak, ini pun ada usaha saya. Besok masuk pula barang saya. Bisa pula masuk barang hari Minggu. Ajaib. Lalu ketika dia sudah sakit parah, apa dibilangnya sama saya? Doakan saya Pak Pendeta. Kalau saya sehat nanti, saya pasti ke gereja Pak Pendeta. Pasti. Saya bilang begini, Fred, kenapa? Waktu sehat kau tidak datang pada Tuhan. Setelah kau sakit-sakit kau coba datang, udah gak bisa lagi. Apalah arti hidupmu? Jadi hari ini semua kita yang masih sehat, masih kuat, sungguh-sungguhlah kita di dalam Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Mengapa? Karena akan ada waktunya, tiba saatnya kita akan sama seperti Inarido ini juga. Nah saudara-saudara, pada kesempatan ini saya mau sampaikan hal itu saja untuk kita semua. Nanti malam kita ibadah lagi. Dan kita akan harapkan jemaat boleh datang ramai. Dan kita bernyanyi lagi. Kita menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan kita percaya kita semua juga akan dikuatkan ketika ikut ibadah. Amin saudara-saudaraku. Karena firman Tuhan bilang begini, pergi ke rumah duka jauh lebih penting, jauh lebih berguna daripada pergi ke rumah pesta. Bayangkan itu. Jadi kalau pergi ke rumah duka lebih baik. Siapa di sini yang hari ini malam ini ada ulang tahun di rumahnya? Stop. Pergi ke rumah duka lebih penting.
Hah? Itu lingkungan. Lingkungan, makanya itu juga kebaktian pula, bukan karena mau pesta. Bukan bersama, kebaktian. Kalau ada hari ulang tahun dirayakan sama Marvel hari ini, berhentikan dulu semua. Sini kelayakan. Lebih bagus kemari. Karena ayatnya bilang begitu. Pergi ke rumah duka, lebih penting, lebih berbahagia Daripada ke rumah pesta. daripada Ke rumah pesta. pergi ke rumah pesta. Coba saya cek ayatnya. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Mengapa? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi kalau kita datang ke rumah duka seperti ini, kita yang hidup yang memperhatikan, ya Inarido nggak bisa perhatikan kita lagi. Udah selesai bagiannya. Udah dibawa Tuhan, dia kembali ke pangkuannya. Besok lusa dia akan dikuburkan. Karena dia berasal dari daging, Alkitab bilang manusia dari tanah, dia akan kembali pada tanah. Satu hari pasti akan dibangkitkan lagi. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita pergi ke rumah duka, kita lihat bagaimana sesungguhnya hidup itu. Apa yang bisa kita perhatikan dari semua ini? Hidup itu sementara. Amin, saudara-saudara. Tidak ada yang dibawa. Ada atau tidakkah yang dibawa? Tidak ada. Tidak ada yang dibawa. Nah, kita semua yang hari ini ditinggalkan, biarlah kita sadar akan hal ini. Demikianlah firman Tuhan pada kita semua pagi ini. Nanti malam kita ibadah lagi.